Ketika kamu ingin menyerah dan putus asa, coba tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, saya akan buka video ini dengan sebuah cerita. Ada bencana kelaparan di sebuah desa di Afrika. Desa ini sangat terpencil, tetapi seluruh hasil pertanian, perkebunan itu semuanya hancur, ya, semuanya rusak. Dan bahkan ternak-ternak di sana, binatang-binatang di sana banyak yang mati kelaparan. Dan juga termasuk manusia-manusia yang ada di sana, teman-teman. Dan tersisa ada beberapa anggota keluarga, dan di salah satu anggota keluarga tersebut ada seorang anak kecil dan ibunya yang tersisa, yang tinggal di sebuah gubuk yang reot, yang kecil. Dan anak itu udah hampir mati kelaparan, teman-teman. Karena saking laparnya, dia merengek-rengek ke ibunya gitu ya. Bu, ibu, saya lapar sekali, tolong buatkan saya makanan. Ya, sang ibu ini bingung dan meneteskan air mata gitu ya. Sambil meneteskan air mata, beliau akhirnya berdiri dan pergi ke dapur gitu, dan memasakkan sebuah air yang dimasukkan sebuah batu. Ya, sang anak ini nggak tahu kalau di dalamnya itu adalah batu. Sang anak mengerti bahwa itu hanyalah sebuah sop, ya, ada sop ayam yang lezat. Ibunya ngomong, tunggu sebentar ya nak, saya buatkan sop ayam buat kamu. Dan akhirnya sang anak ini gembira gitu ya, akhirnya sukacita. Wah, ada makanan nih, ada harapan baru nih, saya bisa makan. Dan anak ini sambil saking gembiranya, ya dia sambil menunggu, kok lama sekali ibunya masaknya. Akhirnya sang anak ini terlelap tidur, karena saking menunggu lamanya. Ternyata karena ketiduran tadi, sang anak terlelap tidur. Akhirnya keesokan harinya sang anak ini selamat, karena dia sempat tidur dan dibantu oleh bantuan dari negaranya gitu ya. Ada bantuan bencana, akhirnya diangkut dan akhirnya diselamatkan oleh sang bantuan bencana tadi. Dan ternyata dari cerita ini, teman-teman, ini anak kecil yang miskin tadi ini terselamatkan oleh namanya harapan. Harapan ini begitu luar biasa gitu ya. Padahal ini cerita tadi, teman-teman, hanyalah sebuah cerita gitu ya. Dan banyak orang sekarang ini yang mungkin mengalami sakit penyakit lah. Saya ambil contoh satu cerita gitu ya. Ada orang yang sakit kanker. Orang ini seringkali meninggal bukan karena sudah masuk ke liang kubur, tetapi meninggal ketika dikasih tahu kalau dia mengidap sakit kanker gitu ya, sakit kanker. Dan itulah yang namanya harapan itu. Banyak orang itu meninggal ketika mereka hidup, karena mereka nggak ada harapan. Dan tadi yang tadi saya ceritakan tadi, ya sakit kanker tadi, orang itu bukan meninggal karena dia sakitnya, tapi karena dia sudah kehilangan harapan. Dia frustasi dengan penyakitnya, dia frustasi dijudge atau mungkin divonis oleh dokter kalau dia sakit kanker. Nah, dari cerita ini, teman-teman, kita sadar bahwa sesulit apapun keadaan kita hari ini, seberat apapun masalah kita hari ini, ya kan, tumbuhkanlah selalu harapan. Karena harapan inilah yang menuntun kita untuk punya masa depan, punya kehidupan. Ketika kita sudah memulai harapan yang baru, ya, apapun masalah kita hari ini, apapun trouble kita hari ini, apapun kendala kita hari ini, selalu ada sececah harapan. Ya, setitik harapan itulah yang kita bisa pegang untuk bisa menjadikan hidup kita lebih baik di kedepannya. Dan dengan cerita saya hari ini, mungkin ada yang hari ini merasa, Pak, saya ini habis-habisan, Pak. Bisnis saya sedang bangkrut. Pak, saya ini sedang diputus oleh pacar saya. Pak, saya ini sedang mengalami masalah rumah tangga, ya, dan lain-lain. Saya nggak tahu masalah Anda, teman-teman, Bapak Ibu semua. Tetapi
Saya cuma pingin hari ini sama-sama sharing gitu ya. Saya pingin dengan cerita hari ini kita dikuatkan gitu, bahwa yang namanya harapan itu selalu ada. Apapun yang kita lakukan hari ini ya selalu bergerak gitu ya. Maksudnya dalam arti kalau kita menumbuhkan harapan baru, kita harus terus bergerak. Seperti tadi ibu yang memasakkan memasakkan batu dengan air gitu, seakan-akan itu sop gitu kan. Padahal sebetulnya bukan sebuah sop, bukan makanan sop ayam, bukan, tapi hanya untuk menumbuhkan harapan si anak. Ternyata itu sangat berfungsi gitu ya, ternyata itu sangat bernilai buat sang anak. Ya sama hari ini kalau Anda mungkin merasa kita lagi ada masalah, Anda merasa dalam kesulitan, ya cobalah terus bergerak teman-teman. Cobalah terus untuk mencari solusi dari mungkin teman-teman sekitar kita, teman-teman lingkungan kita, atau mungkin mentor kita, ya kan, komunitas kita. Ya itulah yang mungkin ada harapan-harapan baru di sana. Oke, jadi dengan video ini, mungkin video yang relatif singkat, yang sederhana ini bisa mengingatkan kita, ya kan, apapun kendala Anda, apapun masalah Anda, itu bisa dihadapi teman-teman. Kita bisa lewati itu semua, ya kan, karena badai itu pasti berlalu. Selalu sediakan harapan baru dalam hidup kita. Saya juga mengalami hal yang sama. Setiap orang pasti ada kesulitan, setiap orang pasti ada masalah. Saya waktu berkuliah, ya kan, waktu berkuliah mungkin sederhana gitu ya, kelihatan wah cuman masalah kesulitan di perkuliahan aja kok itu bukan hal yang besar itu, tapi menurut saya itu hal yang sulit buat saya gitu ya, menyelesaikan studi kuliah, dimana itu mungkin bukan hati saya di sana, kuliah saya bukan di sana, tapi ya saya rasa ada harapan baru gitu ketika saya mencari sebuah video di YouTube, ya kan, untuk bisa lebih rajin berkuliah contohnya. Nah, saya selalu bergerak gitu, saya berteman dengan orang-orang yang mungkin semangat berkuliah, itu juga satu hal yang bisa membuat diri kita lebih semangat lagi gitu kan. Jadi teman-teman, ya harapan tadi selalu ada, percayalah, kalau harapan itu selalu bisa menjadikan secercah cahaya gitu ya dalam hidup kita. Thank you teman-teman, kalau suka video ini share ke teman-teman Anda yang lagi mungkin putus asa, lagi berbeban berat, ya lagi mengalami kesulitan hidup. Share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.